Ini tuh H-1 itu sebenarnya masuk ke dalam masa tenang. Di mana masa tenang itu, as we know ya kan, gerilya darat begitu masif, adanya mungkin peluang-peluangan serangan fajar, gitu kan. Masih ada waktu sampai besok pagi. Seberapa besar emang serangan fajar ini? Gitu. Saya sih kadang-kadang itu hal yang sulit begitu ya diukur gitu ya. Ya karena tadi kan masuk pada hal-hal yang sifatnya ilegal sebetulnya ya. Kami kan tidak mungkin juga mengukur hal yang ilegal. Tapi saya kira 3 hari, 2 hari, 1 hari ini menjadi momen pembuktian penyelenggara pemilu sebetulnya, Bawaslu ya. Karena saya kira serangan fajar itu bukan hanya mitos sebetulnya ya. Ada berarti? Ada ya, dalam berbagai riset itu kan ditemukan. Apalagi saya kira data yang kami peroleh, misalnya survei Jawa Barat sekitar 1-2 bulan lalu, itu menunjukkan adanya adanya atau begini misalnya di atas 50%, 52-50% publik Jawa Barat itu menganggap bahwa politik uang, money politics itu banyak ya, bisa pemberian jasa atau seterusnya itu lebih dari 50% yang menerima sebetulnya dan yang mentoleransi sebetulnya kan. Kadang toleransi itu kadang-kadang baik atau buruk juga ya, tapi dalam konteks mentoleransi politik uang kan itu sebetulnya negatif. Nah, dengan data tersebut saya kira peluangnya menjadi ada karena masyarakatnya agak toleran terhadap politik uang. Saya kira kalau dalam teori supply and demand kan, di mana ada kebutuhan di sana ada supply kan begitu ya. Jadi peluangnya ada. Saya kira ini juga bisa jadi memang direspon ya oleh kandidat, entah itu kandidatnya langsung, tim ses kan kita strukturnya luas misalnya ya. Jadi begitu peluangnya ada, jadi tidak menutup kemungkinan untuk hal tersebut tadi Kang Mega bicaranya soal serangan fajar itu terbuka dan terjadi, sehingga ya saya kira sekarang ya momentum yang sangat tepat sekali untuk penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu sebetulnya itu bekerja secara efektif dan real, konkret ya. Setidak-tidaknya ya barangkali kalau kan itu sudah jelas melanggar hukum sebetulnya, ada pidana pemilunya. Ya saya kira Bawaslu bukan hanya langkah preventif, tapi juga penindakan sebetulnya terhadap berbagai upaya-upaya tersebut. Karena secara konseptual dalam banyak sekali literatur yang saya peroleh begitu, ya money politics itu kan limbah demokrasi ya. Dan demokrasi kita tidak akan pernah membaik kalau tadi pemilunya selalu saja diwarnai oleh transaksi begitu ya, entah dalam bentuk uang, jasa, belakangan ada bansos kayak begitu ya, yang muncul sembako dan seterusnya. Saya kira sih itu ada peluang memang ya karena masyarakatnya toleran. Iya kan bicara aturan hukum tuh di 187 Undang-Undang Pilkada jelas banget tuh setiap orang yang memberikan janji uang atau mempengaruhi pemilih gitu dipidana penjara. Betul. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.